Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video Umi Via di sini. Nah, ini dia adalah penampakan kebun depan ya, bukan kebun depan sih, taman depan yang difungsikan untuk nanam sayuran sama cabai-cabean gitu ya. Nah, di sini ini tuh rencananya mau panen kemangi karena kemanginya sudah lebat banget dan sudah tua-tua. Nah, ini cukup digunting-gunting aja seperti ini. Nah, ini adalah yang kering, sudah kering banget ya bijinya. Ini nanti mau ditanam dan ini adalah tanamannya sudah mati. Dia itu sudah gak ada tumbuh daun lagi gitu. Jadi nanti kita cabut aja ya. Ini langsung Umi cabut. Ini dia. Nah, ini dia ya, gak ada daunnya sama sekali, ini sudah mati, sudah kering, sudah tua gitu. Jadi nanti bijinya ini akan kita tanam lagi, dia akan tumbuh baru lagi. Oke. Nah, ini dia sebelum kita petik-petik semuanya. Ini dia ya penampakan kemanginya. Itu lebat banget. Ini sudah beberapa yang sudah dipotong-potong gitu, sudah diambil. Dan ini adalah tumbuhan cabenya Umi. Nah, ini dia ya, sudah berbuah dikit-dikit gitu. Kita biarkan ya. Lanjut kita akan panen si semua kemanginya. Nah, ini dia ya kemanginya yang sudah dipanen semuanya. Nih ya kondisinya ya, segar-segar banget. Dan itu sudah berbiji-biji semua di atasnya. Karena itu lama banget memang, sudah agak lama. Jadi ya gitu, kalau sudah agak tua ya gak apa-apa lah. Lanjut, ini mau dipindah dulu ya, mau dipindah ke dalam supaya nanti pagi bisa kita eksekusi. Selamat pagi semuanya. Nah, ini dia ya. Ini tuh subuh banget. Semuanya pada tidur, anak-anak sudah tidur. Ini sudah sholat subuh, sudah mandi pagi juga supaya nanti masaknya lebih seger aja. Untuk langkah pertama kita potek-potekin aja dulu semua daun kemanginya. Potekin semuanya, dipilah ya mana yang agak busuk atau agak kering. Jadi kita pisah-pisah, terus biji-biji yang sudah tua yang bisa kita tanam lagi, kita pisah semuanya. Nah, ini Umi lakukan sendiri dan ini sudah agak pagi ya, di belakang itu sudah mataharinya sudah mulai nyempilin di rumah Umi ya. Maaf kalau rumah Umi itu agak berantakan karena di sini memang masih dalam tahap renovasi gudang gitu ya. Jadi ini tuh kita masak spesial untuk stok ke depannya nanti. Jadi nanti pas lagi sibuk-sibuknya enak gitu ya, gak usah masak lauk lagi, cuma tinggal masak kuah dikit atau maam sama lauknya gak masalah. Nah, ini lanjut dibersih-bersihkan dulu semuanya, disapu-sapu semuanya. Dan ini mataharinya sudah mulai terang ya di belakang ya. Lanjut kita buat bumbunya. Di sini ada cabai rawit. Cabai rawitnya dari freezer. Jadi ya untuk Umi sendiri untuk mengawetkan cabai rawit itu disimpan di freezer. Kita potekin dulu nih tangkainya. Lanjut kita ambil kunyit secukupnya. Tetap ya bumbu-bumbu dapur seperti ini disimpan di freezer supaya lebih awet aja. Dan ini dia bawang putihnya sudah dikupas, 2 bonggol bawang putih, ada cabai rawit, kunyit, asam jawa, kemudian ada kemiri dan juga merica dan juga tomat. Ini lanjut mau ngalusin dulu si lada ya. Ladanya mau dihalusin supaya nanti itu gak repot-repot lagi untuk ngulek-ngulek gitu ya, tinggal di blender semuanya. Nah, setelah halus semuanya ini mau dipisah dulu, mau disimpan di wadah yang terpisah supaya nanti kalau ada sisa bisa disimpan di kulkas. Itu sudah halus banget ya, kita haluskan semuanya. Nah, setelah dibersihkan di blendernya, kita masukkan bawang putih dengan mericanya. Bawang putihnya setengah dari tadi ya, itu artinya 1 bonggol tadi gitu. Nah, ini di blender dihaluskan, ini untuk ngebuat si bumbu putihnya. Jadi ini tuh udah ada cabai, udah ada apa-apa ya. Ini untuk tambahan si tahunya nanti. Selanjutnya kita
blender semuanya, kemiri, kunyit, asam jawa, dan juga si merica halus tadi. Tambahkan tomat, 3 buah tomat, kita blender halus lagi. Dan ini adalah untuk bumbu merahnya. Oh iya, jangan lupa tambahkan si cabai merah ya. Cabai merahnya ini sudah halus, sudah disimpan dalam freezer, agak beku, jadi susah nih ya, agak di potekinnya. Jadi ambil aja pisau, setelah itu baru deh kita ketok-ketok dikit supaya bisa kebongkar gitu ya. Masukkan secukupnya aja supaya warnanya lebih merah menyala gitu ya. Lalu kita blender semuanya hingga halus. Nah, setelah semuanya halus, kita pisahkan dulu bumbunya. Selanjutnya kita akan blender si cabenya. Cabenya ini sebagai tambahan aja ya. Kalau pengen pedas kita tinggal tambahkan cabenya ini. Cabenya tanpa air ya. Kita blender hingga setengah kasar aja sudah cukup. Oke, ini lanjut mau ngisi air untuk si dandangnya. Kita masukkan saringannya juga, kita kukus. Nah, di sini ini adalah si telur, putih telur ya. Beli di Akang Jamu itu. Segini tuh cuma 5.000, dapat lumayan banyak ya. Jadi lebih hemat lah untuk penggunaan telurnya. Nanti kita akan gunakan sebagai campuran si pepesnya nanti. Nah, ini semuanya sudah lengkap ya, semuanya sudah tertata rapi. Lanjut kita cek satu persatu. Di sini ada daun pisang, daun kemangi, tahu, cakalan ya. Kemudian ada bumbu si cabenya, bumbu putih, bumbu merah, plus juga si tomatnya dan juga telurnya. Langsung kita eksekusi. Oh ya, mau salam-salam dulu ya. Terima kasih untuk bunda-bunda yang sudah klik video Umi. Terima kasih sudah berkunjung channel Umi. Umi ini adalah keseharian sehari-hari ala ibu rumah tangga ya, dengan 3 orang anak. Ya, lumayan lah untuk menguras tenaga untuk kegiatan sehari-harinya. Nah, ini tahunya sudah secukupnya kita ambil, lumayan agak banyak ya, karena kemarin tuh beli kalau nggak salah 25.000 tahu gitu ya, hanya untuk ngebuat ini. Nah, setelah tahunya sudah sedikit agak dihancurin, kita tambahkan irisan daun kemangi, lalu kita aduk-aduk. Jangan terlalu halus ya, karena nanti pada saat kita masak nanti supaya ada tekstur tahunya. Selanjutnya kita masukkan bumbu putihnya, jangan lupa tambahkan garam, gula, dan juga kaldu bubuk secukupnya. Plus tambahkan lagi si putih telur tadi tuh sebagai perekatnya nanti, supaya nanti pada saat dikukus bisa lebih nyatu gitu ya. Walaupun nggak pakai telur itu tetap nyatu kok, soalnya kan tahu itu kalau dikukus itu bakal nempel. Dah, ini dia ya kondisi Umi di dapur. Maaf kalau dapurnya agak berantakan gitu. Setelah semuanya diicip-icip pas rasanya, kita masukkan ke dalam wadah lalu kita sisihkan. Selanjutnya ini akan membuat si bumbu merahnya. Jadi di sini ada beberapa versi. Yang pertama itu bumbu putih supaya anak-anak itu gak kepedesan gitu. Kalau ini bumbu merah tetap gak pedes, cuma hanya bervariasi rasa aja. Kalau tadi cuma bawang putih sama merica, yang ini lebih kayak berasa bumbu merah gitulah. Lebih beda aja sih rasanya. Selanjutnya nanti juga akan ada mix dicampur dengan cabai tadi yang sudah dihaluskan tadi ya, di mix tadi supaya nanti ada tekstur pedas-pedasnya gimana gitu ya. Nah, ini selanjutnya mau buat untuk bumbu cakalannya. Jadi cakalannya nggak diaduk, tetap ya dipisah dengan bumbunya supaya nanti lebih enak aja natanya gitu ya. Jangan lupa nanti tadi itu bumbunya dikoreksi rasa ya, kemanisan dan kegurihannya. Nah, ini dia cara buatnya untuk si cakalannya. Jadi sebelum kita naruh cakalan di daun pisangnya itu, kita kasih bumbunya sedikit aja di bawah supaya nanti pada saat kita ngambil, pada saat matang itu berasa rata gitu loh. Setelah itu baru ditambahkan si bumbunya lagi, lanjut tambahkan kemangi, tomat, dan juga dibungkus. Nah, itu aja sih caranya. Jadi cara buat pepes ini tuh lebih enak. Ya memang kayak gini sih lebih enaknya gitu. Jadi gak usah diaduk-aduk lagi, kayak gini tuh sudah enak banget. Oh ya, untuk bumbunya jangan sampai kita keenceran ya untuk airnya, karena kalau keenceran dia tuh bakalan basah gitu ya. Nah, setelah dibungkus semuanya, kita kasih jepitan pakai si lidi ini. Pakai lidi aja sih, gak usah macem-macem gitu. Mau pakai lidi, mau pakai apa terserah. Intinya dia tuh bisa nutup gitu ya. Nah, ini selanjutnya ada tahu juga dengan si
cakalannya tetap sama seperti tadi ya. Setelah itu baru kita bungkus. Nah, setelah itu kita bungkus, selanjutnya lanjutkan untuk ngeeksekusi yang lainnya. Nah, ini untuk sebagai tanda aja sih ya, kita tambahkan staples. Jadi untuk tanda dari beberapa lauk itu terserah ya, mau pakai staples atau mau didobelin nggak masalah. Dan ini Umi lagi gunting untuk si apa namanya ini, apa sih namanya, lidi, supaya nanti lebih mudah aja. Jadi pada saat gunting itu agak diserongin gitu loh, supaya hasilnya lebih lancip. Nah, lanjut ini mau ngebungkusin untuk adonan yang putih. Kita lakuin semua hal yang sama, lakuin semuanya hingga tuntas. Untuk pilihan si jepitnya terserah, mau pakai staples, mau pakai lidi, terserah, apapun itu bisa ya. Nah, ini cara untuk staplesnya. Jadi untuk Umi sendiri sih staplesnya itu hanya sebagai penanda aja, penanda kalau ini tahu putih, kalau ini tahu yang bumbu merah, kalau ini tahu yang nggak pedes, kalau ini cekalan gitu ya. Atau tandanya bisa pakai guntingan pada daunnya, jadi agak dilancepin atau agak diserongin, terserah, intinya nanti bisa dipisah gitu ya. Nah, ini selanjutnya mau buat yang pedas. Jadi tahu putih tadi, bumbu putih tadi kita tambahkan cabai secukupnya, kita aduk-aduk lalu koreksi rasa. Manakah yang kurang pedas bisa ditambahkan cabai. Kalau misal kurang gurih nih dari cabainya bisa ditambahkan garam. Nah, gitu aja sih. Makanya cabainya itu dipisah, gak semuanya langsung di blender ke bumbu supaya bisa diatur gitu ya. Mau seberapa banyak cabainya, mau seberapa banyak yang pedas, kita bisa atur sedemikian rupa. Nah, selanjutnya kita gulung-gulung seperti biasa. Setelah itu lanjut kita eksekusi semuanya. Setelah semuanya selesai, lanjut kita akan kukus. Nah, tadi rendang itu tadi sudah Umi rebus sebelumnya. Jadi pas ada saat beberapa yang sudah selesai langsung kita kukus. Kita kukus semuanya ya, kita jajar semuanya, gak apa-apa gak penuh. Intinya kita kukus aja lah semuanya supaya lebih cepat aja gitu. Nah, ini dia sudah selesai dikukusnya ya. Ini sudah beberapa kali dikukus dan kita angkat semuanya, dipisah berdasarkan jenisnya tadi. Mana yang lebih dulu kita kukus, cakalan kah, tahu kah, yang putih kah, atau yang merah kah. Intinya kita jangan sampai ketukar aja. Nah, di bawah itu masih ada sisa. Lanjut kita akan kukus semuanya hingga habis. Nah, untuk cara penyajiannya lebih enak itu kalau pepes, kalau sudah dikukus itu kita panggang sebentar ya. Panggangnya bisa pakai teflon kayak gini atau pakai saringan yang nggak dipakai, terserah. Intinya dia itu bisa kita panggang supaya aroma daunnya itu lebih wangi lagi. Kalau ini tuh bikin penggugah selera, gak usah pakai apapun, pakai ini aja sama sambel atau sama potekan cabai itu sudah enak banget. Ini tuh juara banget. Nah, ini kenapa Umi buat banyak supaya nanti bisa untuk stok di kulkas dan nanti pada saat kerja gitu ya, gak punya lauk kan, kalau udah kerja berat kayak gitu agak males gitu ya kita mau buat atau masak gitu. Jadi ya ini adalah alternatif supaya nggak terlalu sibuk di dapur gitu, supaya proyek Umi Abe itu bisa cepat selesai. Nah, ini dia ya penampakannya. Ini ada tahu yang putih, cakalan, dan juga si tahu yang pedas. Dan cakalannya itu juga ada kok yang pedas, sudah Umi pisah gitu ya. Jadi untuk kepedasan bisa disesuaikan dengan selera. Nah, ini dia setelah dingin, setelah sudah dibuka, ini tuh hasilnya padat banget. Ini tuh karena pakai putih telur, jadi ya gitu ya. Nah, ini semuanya sudah dipisah. Ini dia yang tahu putih yang biasa, yang pedas, yang merah atau yang pedas, dan juga campuran cakalan sama tahu juga sudah dipisah semuanya. Jadi supaya nanti anak-anak bisa makan ya. Jadi kita pas ngambil tuh gak salah ngambil yang pedas untuk anak-anak. Nah, ini dia sudah Umi taruh semuanya di box-box kontainer seperti ini. Kita siap simpen di kulkas sama freezer. Jadi untuk stok
beberapa minggu kemudian bisa taruh di freezer. Kalau untuk mau dimakan bisa taruh di bawah. Dan ini yang dibungkus-bungkus untuk Umi bagikan pada mertua dan juga orang tua dan juga saudara. Oke, sekian saja video dari Umi, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.